Bab 026. Dan bagi Fania, Randi itu sudah mati. Dan Randi pun semenjak kejadian itu tidak pernah muncul lagi, entah bagaimana kabarnya sekarang, yang pasti tidak kemunculan Randi bagaikan kabar baik untuk Fania. 73. Fania bisa hidup tenang dengan tidak adanya Randi. Gimana di kampus Ran? Abang-abangmu itu menjagamu dengan baik kan? Tanya Alia pada Rania. Rania mengangguk. Menjaga sih menjaga kak, tapi gara-gara tahu aku adiknya kakak triplet jadi banyak wanita di kampus nitipin surat cinta dan coklat lewat aku untuk dikasihkan ke kak Ken atau kak Anu. Rasa-rasanya aku gendutan nih karena disuruh ngehabisin coklatnya mereka. Kakak triplet tidak mau menerima coklatnya, dan semuanya untuk aku. Jawab Rania sambil bibirnya dimanyun-manyunkan. Hahaha. Alia malah terbahak mendengarnya. Jadi, si kulkas banyak yang naksir ya Ran? Tanya Alia. Rania mengangguk. Bukan banyak lagi sih kak, kurasa satu kampus para wanitanya mengidolakan Kak Kinan, ujar Rania lagi. Halo semuanya. Teriak seorang bocah lelaki yang baru tiba. Lantas keduanya menoleh, kemudian Rania pun mencebik. Cek. Biang keroknya udah datang. Gerutu Rania. Kak Rani kok mau ke rumah mami dan papi gak ajak aku sih? Kan aku juga pengen lihat dedek bayi yang ada di perutnya Kak Al. Seloroh Rafa. Ya, Rafa adiknya Rania lah yang datang. Tak lama, Fania pun muncul di belakang putranya, Rafa. Alia, sayang. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Tanya Fania khawatir. Fania tabu kabar perselingkuhan suami keponakannya baru-baru ini. Kemarin Fania dan Raffi sedang berada di luar negeri, tentu untuk urusan bisnis. Fania menemani suaminya, dan Raffi semenjak menjadi suami Fania, ia dipercayai mengelola perusahaan yang menjadi bagiannya Fania. Keduanya pun bekerja sama untuk mengurus perusahaan bersama-sama. Raffi sadar diri, ia hanyalah suami dari Fania yang mendapatkan warisan, dan Raffi sangat amanah orangnya dalam mengurusi perusahaan sang istri. Fania berjalan mendekati sang keponakan lalu memeluknya erat. Aku tidak apa-apa kok Onti, tidak perlu khawatir. Ucap Alia membalas pelukan ontinya. Lantas Fania pun melelaskan pelukannya. Kamu bisa setegar ini setelah dikhianati suamimu Al. 74. Kak Aisyah benar-benar sukses mendidikmu menjadi wanita yang tangguh. Fania pun berdecak kagum dengan ketegaran sang keponakan. Kebanyakan wanita akan menangis bombay jika dikhianati oleh suaminya. Tetapi, ia melihat tidak ada kesedihan di raut wajah keponakannya ini. 75. Kak Al kan Wonder Woman Mommy. Dulu aja Kak Al bisa kok manjat pohon sampai ke ujung untuk ngambilin layangan yang putus, turunnya sambil terbang lagi. Jadi tidak perlulah nangisin bombay untuk seorang lelaki yang tidak tahu diri, mana benalu lagi. Ya gak kak. Seloroh Rania. Alia tersenyum simpul. Kamu beneran, tidak ada gunanya untuk nangisin lelaki macam calon mantan suami kakak itu. Buang-buang waktu aja. Mending buang ke laut aja, biar disantap ikan hiu sekalian, hahaha. Sahut Alia sambil bercanda kemudian ia pun tertawa besar, dan diikuti oleh Rania. Sedangkan Fania, ia pun ikut tersenyum. Ia sedikit lega karena keponakannya ini tidak seperti yang ia bayangkan yang dimana akan hancur saat dikhianati suaminya. Fania tahu betul rasanya dikhianati. Loh, ada Fania. Sudah pulang kamu Fan? Seru Aisyah yang baru datang dari arah dapur, di tangannya membawa piring yang berisi gorengan bakwan.
Sore-sore gini enaknya nyemil yang anget-anget, dan bakwan cocoklah dibuat nyemil, ditemani dengan teh anget, top Marco top lah. Iya kak, tadi pagi sampai rumah. Lihat berita viral tentang Alia di TokTok dan Lutube, aku langsung ke sini. Jawab Fania sambil bercipika-cipiki dengan kakak iparnya. Fania yakin kalau Alia ada di rumah sang kakak, karena tidak mungkin kakak dan kakak iparnya akan diam saja saat tahu putri mereka disakiti. Apalagi kalau sampai dedinya tahu, dia bisa-bisa gonjang-ganjing satu komplek diamuk oleh dedinya. Mata Aisyah pun langsung terlihat sendu saat diingatkan tentang peliknya hidup sang putri. Fania pun mengetahui perubahan raut wajah kakak iparnya, lalu dengan gerakan lembut, Fania menepuk pelan punggung sang kakak ipar tersayang. Sabar ya kak, badai akan segera berlalu, aku yakin putri kita adalah wanita pilihan Allah yang akan dinaikkan. 76. Derajatnya dengan memberi ujian lewat suaminya. Ucap Fania menyemangati Aisyah. Mama jangan sedih, aku tidak apa-apa kok. Aku masih ada kalian yang sangat menyayangiku dan itu sudah sangat cukup membuatku melupakannya. Timpal Alia yang tak bisa melihat kesedihan di wajah sang mama. Aisyah pun tersenyum. Semoga kamu akan segera mendapatkan kebahagiaanmu ya nak, doa mama selalu menyertaimu. Ujar Aisyah sedikit lirih. Hanya doa yang dapat Aisyah lakukan untuk putrinya. Terima kasih mama, doa mamalah yang paling aku butuhkan saat ini, tentu dari doa dan support dari seluruh keluarga juga. Timpal Alia seraya tersenyum. Alia sudah bisa mengikhlaskan rumah tangganya yang akan porak-poranda, ia akan menata kembali hatinya dan akan memulai hidup baru, dan juga ia sudah mulai menyiapkan mental untuk menjadi seorang janda. Menjadi janda bukanlah perkara yang mudah, banyak orang yang memandang miring pada status janda, tapi Alia lebih memilih menjanda daripada harus mempertahankan hubungan toksiknya bersama Faris. Selamanya ia tidak akan sudi membagi hati, baginya cinta hanya untuk dua insan. Tidak ada yang namanya orang ketiga, ia bukanlah wanita sehebat istrinya Rasulullah yang dimana diciptakan ikhlas untuk dipoligami. Sekelas Sayyidina Aisyah saja pernah merasa cemburu dengan istri Rasulullah yang lain, apalagi dirinya yang hanya manusia biasa. Mungkin kalau ia tidak kuat iman sudah ia bunuh kedua manusia pengkhianat itu. Tentu sayang, kami akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi, sahut Fania lalu memeluk sayang pada Alia. Tidak ada raut cemburu dari Rania, dalam keluarga besar, semua anak maupun cucu diperlakukan sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan lagi, mereka dididik untuk saling menyayangi satu sama lain, mereka bersaudara dan harus saling membantu jika salah satu dari mereka ada yang kesusahan. Dan dibekali ilmu agama dari kecil, semua cucu-cucu Hana dan Leon pun mempunyai sikap rendah hati, tidak sombong dan tentunya peduli dengan sesama. Hanya Kenzi dan Rafa yang berbeda dengan yang lain, kedua lelaki beda usia itu sangat usil dan pecicilan lalu agak cerewet orangnya. Terkadang suka sombong dan pada orang-orang tertentu. Kata mereka, untuk membalas orang yang sombong ia harus dengan kesombongan juga. Raffi Manafan. Apakah tidak ikut ke sini? Tanya Aisyah mulai mengalihkan topik. Ia tidak mau masalah putrinya terus dibahas, karena hal itu akan terus membuatnya bersedih. Ia ke kantor pusat, tadi Kak Vano menelpon dan menyuruhnya datang ke sana. Jawab Fania. Aisyah mengangguk saja, lalu mereka pun mulai berbincang-bincang membicarakan semuanya, kecuali masalah tentang Alia tentunya. Fania yang mengerti pun tidak mengungkit lagi masalahnya Alia. 77. Pun dengan Alia yang mulai bercanda ria dengan kedua sepupunya itu. Mereka bercanda dengan sesekali tertawa-tawa, di tengah-tengah keluarga seperti ini,
membuat Alia bahagia dan bisa melupakan semua masalah yang menimpa hidupnya. Oh ya, sampai lupa, tadi aku bawa oleh-oleh loh untuk kakak dan keponakan-keponakanku. Sampai lupa aku. Masih di mobil oleh-olehnya. Rania, Rafa, tolong ambilin oleh-olehnya di dalam mobil nak, tepatnya di bagasi mobil. Minta bantu sama Art juga ya, karena lumayan banyak oleh-olehnya. Seru Fania yang baru teringat dengan oleh-oleh dari luar negeri yang memanga ia sengaja membelinya untuk keluarga. Oke Mom, seru keduanya dengan kompak. Lalu Rania dan juga Rafa pun mulai berlalu, dan Alia terlihat juga hendak berdiri, dan niatnya hendak membantu sepupu-sepupunya mengambil oleh-oleh. Al, kamu mau kemana? Tanya Fania saat melihat Fania hendak berlalu. Mau bantu Rania dan Rafa onti. Ujar Alia. Tidak perlu, sudah di sini aja duduk yang manis. Biar mereka saja yang ngambil, lagian ada Art juga kok. Kamu hamil jangan angkat yang berat-berat, kasihan bayimu, ikutan tegang di dalam sana. Kata Fania mencegah keinginan Alia yang ingin membantu para sepupunya. Benar sayang, duduk saja ya. Timpal Aisyah. Alia pun akhirnya duduk kembali, dan tidak jadi membantu para sepupunya. Tak lama Rafa dan Rania pun kembali dengan membawa beberapa paper bag di tangan mereka, dan di belakang mereka menyusul dua Art yang juga membantu membawakan paper bag yang tersisa. Fania pun mulai menunjukkan mana oleh-oleh untuk masing-masing orang. Dan saat sedang membuka oleh-oleh dari Fania, Mbak Mar pun datang menghampiri. Al, ini handphonemu bunyi terus dari tadi. Seru Mbak Mar menyerahkan ponsel milik Alia. Alia pun menerimanya, dan alisnya pun menukik saat tahu siapa yang telah menelponnya. Oh ya, yang ini untuk Mbak Mar, seru Fania lalu menyodorkan sebuah paper bag pada Mbak Mar. Loh, aku juga dapat non. Seru Mbak Mar. Ya iya toh Mbak kan juga keluarga di sini. Jawab Fania. Terima kasih banyak ya non Fania. Sudah repot-repot mengingat Mbak Mar. Ucap Mbak Mar berterima kasih. Siapa yang nelpon Alia? Kok gak kamu angkat? Tanya Aisyah yang sedikit heran dengan perubahan raut wajah dari putrinya. 78. Ini mah, dari ayah. Kata Alia. Ayah. Itu artinya Reno lah yang sedang menelpon Alia. 79. Ini mah, telepon dari ayah, ucap Alia memberitahu siapa yang tengah menelpon dirinya. Aisyah pun termangu, tetapi cuma sebentar, setelah itu ia menyuruh putrinya untuk mengangkat telepon dari ayahnya tersebut. Angkatlah Al, kata Aisyah. Semua pun terdiam saat Alia mengangkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum ya, seru Alia. Alia sedikit melirik pada sang mama, dan mamanya itu cuma diam sambil memperhatikannya. Tidak perlu ke kota ya, aku tidak apa-apa kok, kasihan ayah harus bepergian jauh, ayah harus banyak beristirahat dan jangan khawatirkan aku. Aku sekarang sudah pulang ke rumah mama, semua keluarga menjagaku dengan baik di sini, jadi ayah tidak perlu khawatir lagi. Kata Alia dengan pelan memberi pengertian pada ayahnya, bahwasannya dirinya tidak apa-apa dengan masalah yang tengah viral di internet itu. Nampaknya Reno sudah tahu tentang video tersebut, di dalam video memperlihatkan jelas wajah Alia dan adik-adiknya, dan juga Faris beserta istri barunya, yaitu Sari. Di internet bermacam-macam judul yang disematkan, ada istri yang diselingkuhi, ada istri ditinggal kawin lagi oleh suaminya. Ada juga istri sah melabrak suami menikahi pelakor, dan lain sebagainya. Dan semua berita itu nampaknya sudah sampai di telinga Reno yang berada jauh di kampung sana.
Bagaimana Reno tidak sampai dengar? Berita Alia saja sampai mencuat di televisi. Sebagai anak dari seorang konglomerat, tentu saja nama keluarga besar Alexander sudah tak asing lagi bagi stasiun televisi. Semua media berbondong-bondong mengulik tentang keluarga itu, tetapi dengan kekuasaan Leon, mampu menutup rapat segala masalah yang berada di keluarganya. Tapi di zaman serba viral seperti saat ini, tentu sangat mudah untuk bisa mencuri informasi, ditambah, kejadian di mana Alia melabrak suaminya tempo lalu juga di hadapan umum. Alia nampak menghela nafasnya. Ya udah, terserah ayah aja, tapi hati-hati di jalannya nanti ayah. Ujar Alia lagi lalu telepon pun berakhir. Alia pun beralih menatap mamanya. 80. Ayah mau kesini ma, ayah terdengar marah sekali saat tahu menantunya berkhianat. Dan nanti sore ia akan berangkat ke Jakarta, kemungkinan ayah akan sampai sini subuh, lapor Alia. Aisyah mengangguk saja. Di kantor, Vano tengah berbicara serius dengan Raffi. Kak Vano diam saja dengan apa yang lelaki itu perbuat pada Alia. Tidak mau membalas sesuatu gitu. Mencongkel buah zakarnya mungkin. Secara kan ia sudah berkhianat jauh, mana berencana mengalihkan perusahaan dan aset-aset segala lagi. Sinting mereka memang. Ujar Raffi bersungut-sungut sendiri. Raffi ikut murka dengan apa yang Faris lakukan, sungguh tidak tahu dirinya kebangetan, lupakah dulu itu orang berasal dari mana? Dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang sukses dan terpandang dan dihormati banyak orang tetapi kini malah mencari wanita idaman lain. Sungguh, jika itu terjadi pada Rania Raffi tidak akan segan-segan mencekik lalu ia potong itu bur asteris perkututnya. Enak saja menyakiti princesnya. Seorang putri yang telah dibesarkan dengan kasih sayang dan tidak pernah membentaknya tetapi orang lain yang baru beberapa tahun menjadi suaminya sampai hati mengkhianatinya sedemikian rupa. Mungkin jika itu putrinya, Raffi akan langsung membinasakan orang itu. Atau kalau tidak, akan ia kirim ke Antartika. Vano tersenyum miring. Tidak perlu, putriku sudah membalas mereka semua. Semua pembalasan putriku sudah cukup untuk mereka, setelah itu biar tangan Allah lah yang bekerja menembalas semua perbuatan dan kecurangan yang telah mereka lakukan terhadap putriku. Jawab Vano. Sebenarnya Vano sangat ingin meninju Faris sampai nyawanya melayang, tetapi ia masih ingat dosa. Menghilangkan nyawa bukanlah ranahnya, hanya Allah lah yang berhak. Cukup dengan putrinya mengusir dan menarik semua harta pemberian, dan menceraikan Faris dan memenjarakan mereka, Vano merasa itu sudah lebih dari cukup untuk membalas mereka semua. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Dengan putrinya terlepas dari jerat lelaki seperti Faris, sudah membuatnya sedikit tenang. Vano bersyukur, karena putrinya wanita yang tegas dan tangguh, tidak bodoh seperti dirinya yang dimana dulu bucin pada wanita yang ternyata seorang pembohong, sampai membuatnya buta akan semua kebenaran. Kurang seru ah, kayak Daddy Leon lah, langsung satset babat sampai habis, kalau perlu kayak yang dialami sama Randi. Kan kena mental tuh. Celetuk Raffi setengah bercanda. 81. Sekian lama menjadi menantu di keluarga Alexander, kini Raffi sudah mengetahui fakta kalau ternyata ayah mertuanya seorang mafia kejam. Bahkan Raffi pernah diperlihatkan markasnya dan ditawari pula oleh Opa Leon untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin. Tentu saja Raffi menolak hal itu, ia tidak mau berurusan dengan dunia hitam yang dimana membunuh orang adalah makanan sehari-hari untuk mereka. Jangankan membunuh orang, membunuh cicak aja Raffi tidak mau. Kecuali dalam hal mendesak tentunya. Ya sudah, kamu saja yang potong itu bur asterisnya, kalau aku tidak mau ya.
Ingat, segala perbuatan akan ada balasannya. Sebenarnya aku tidak menyetujui perbuatan Dedi. Dedi terlalu kejam menghukum orang, walau orang tersebut memanglah bersalah, tetapi tidak dibenarkan sampai menghilangkan anggota tubuhnya. Kata Vano yang sudah berubah menjadi lebih kalem dan bijak. Setiap hari pada maghrib atau subuh, Vano akan mendapatkan siraman rohani dari Aisyah. Dan itu membuat Vano bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih bisa memanfaatkan sisa waktunya di dunia ini. Oh ya, ada bagusnya ya dulu Kak Vano tidak mengatasnamakan itu rumah dan perusahaan atas namanya Alia, jadi mereka tidak bisa menuntut harta gono gini dari Alia. Aku yakin, orang-orang seperti mereka sangatlah tamak, dan mengincar semua kekayaan Alia. Ujar Raffi lagi. Vano mengangguk.